waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati para yayasan dari Institut Kapten, dari Institut Korban dan para rekan guru-guru sekalian. Saya tadi agak terlambat datang karena mikir yang suster gini. Di antara sejarah hidup saya, orang tua, guru, yang paling sama. Jadi kalau bicara di depan guru sama orang tua sama berarti. Makanya pikirnya lambat. Jadi kan kebetulan semalam mama juga panggil ke rumah kan. Jadi bicara. Kenapa kayak murung kali ya? Aduh, saya mah besok acara rutin. Cuma rasanya kakinya berat untuk melangkah sana. Kenapa? Yang saya hadapi dulu semua. Makanya waktu acara pelatihan kemarin pun saya juga agak gagap. Mungkin itulah dari apa tadi ya, karena rasa penghormatan kita. Jadi ada rasa takut, ada rasa teman bercampur lagi. Cuman saya cukup berbangga juga bisa terlibat dalam hal itu penggandaan ini. Dipercayakan kita untuk melaksanakan ini. Terkhusus sama Pak Hutapea, ya saya rasa juga manusia super ya, luar biasa. Kadang saya juga di sini saya sampai tengah malam untuk dipaksa mengejarkan deadline waktu ini. Saya rasa tidak ada yang bisa saya sampaikan yang lain lagi selain kata ucapan terima kasih dan semoga kelak ada periode yang akan datang kita masih mempercayakan ini. Selamat pagi. Ibu Jusmi yang mewakili Dinas Pendidikan Kota Sibolga, yang saya hormati percetakan Bintang Andalas, yang saya hormati yang mewakili Dinas Pendidikan Kapten Bapak Sibongi, yang saya hormati pengawas dari Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih, dalam hal ini yang hadir Bapak Ibu Sumanulang, yang saya hormati kepala sekolah dari tingkat TK sampai dengan SMA Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga. Yang saya hormati Bapak Ibu guru penulis buku KPD, Bapak Ibu guru dan pegawai Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih, singkatnya hadirin yang saya hormati. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena launching buku pada hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Di awal kata sambutan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang kepada Bapak Guru penulis buku LKPD dengan rasa tulus dari hati saya yang paling dalam menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena LKPD ini bisa launching pada hari ini. Tentunya saya juga berterima kasih sekali ya kepada dua pendamping sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun dari awal memang sedikit saya agak dikagetkan kemarin datang ke yayasan, dari sebelum-sebelumnya saya tidak pernah saya dengar begitu ya bahwa lembar kerja siswa ini ada, memang ada sedikit begitu, tetapi seperti apa ceritanya saya tidak tahu. Tiba-tiba mereka berdua datang dengan mungkin pada saat itu saya agak sedikit capek dari Sarudi, baru sampai ke yayasan langsung berhadapan dengan mereka. Jadi spontan sedikit ada nada suara saya naik begitu.
katakan begitu. Seperti apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Lalu mereka menjelaskan selama ini hanya matematika di 2 sekolah, SMP Fatimah Sebolga dan SMP Fatimah 2 Saruni. Hanya mata pelajaran matematika. Lalu saya katakan, kenapa tidak semua? Lalu katanya, tidak ada Ustaz, yang artinya tidak mendukung selama ini, hanya dari yayasan tidak mau membekap atau bagaimana gitu. Lalu saya bilang, loh, kenapa? Kalau begitu maju untuk semua bidang studi. Siapa yang bisa menapanya, mengurusnya itu dan bla 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 semua. Lalu katanya kami bisa step. Oke, kalau begitu saya fasilitasi. Kita buat pertemuan. Jadi ini kerjanya cepat, kilat. Begitu ya. Lalu ketika pembukaan bulan September ini di asrama Sibolga, lalu saya katakan, ayo kalian kerja saja ya. Saya tahu jangan lihat kalian bagaimana berproses. Karena kalau nanti saya lihat kalian berproses, lalu saling tarik menarik atau agak sedikit terjadi ketegangan, saya mau melihat itu. Biarlah saya tinggalkan kalian seperti apa itu kalian lakukan. Maka 2 kepala sekolah memang Suster Teresita dan Suster Gonjaya mendampingi mereka pada saat itu. Biar mereka di sini, kita pergi, saya katakan kepada pengurus yang lain. Maka pergi seperti apa, mengikuti seperti apa, kata saya tidak mau tahu, tapi pokoknya nanti hasilnya harus saya tahu, laporkan kepada saya bagaimana proses itu. Lalu langkah demi langkah, bagaimana pertemuan sampai 4 kali, pertemuan atau 5 kali begitu ya. Lalu dilaporkan terus kepada saya, kepada kami yayasan. Jadi pada akhirnya, Suster, kita buat launching katanya. Hah? Launching? Kapan? Saya bilang, tahun depan aja lah, bulan Januari. Terus Suster katanya. Lalu kapan? Kalau bisa Hari Guru tanggal 25 November. Tapi bagaimana itu, saya ke Medan, saya katakan. Tapi saya usahakan pun datang saya tanggal 5 itu. Tanggal 24 dari Medan saya. Lalu karena memang harus mengurus ini dan itu, ada lagi sesuatu hal, maka jatuhlah pada hari ini. Akhirnya udahlah start ke Desember, tanggal 2 atau tanggal 3. Maka tertulis tanggal 3 karena kemarin tanggal 2 sebenarnya. Jadi saya bilang, tanggal 3 itu, Pak Minton saya bilang, tapi di sana tanggal 2. Jadi, maka saya katakan, sudah ya, ini tidak disorot, ya sudah ini. Maksud saya, karena di video kan, begitu ya, jadi begitu ceritanya, maka menjadi tertulislah 2 tanggal di sini. Nah, jadi yang sebenarnya tanggal 2. Hari ini tanggal berapa saya bilang? Begini dari ini mereka, tanggal 3, tanggal 2. Nah, jadi akhirnya jatuhlah ke tanggal 2 ini. Jadi saya mengucapkan sangat berterima kasih ya kepada guru. Kata Pak Hutapea kepada saya, semua antusias Suster, kan mantap kali saya bilang. Bagaimana nanti kalau kamu apa bisa? Tidak apa-apa, buat saja. Nanti kalau guru apanya saya sediakan, yayasan siapkan. Saya katakan kepada pokoknya difasilitasi saja. Mereka mengerjakannya. Tetapi itu yang saya minta, jangan ada yang mau berbeda gitu ya, harus sama. Nah, jadi maka dikerjakan itu secara baik, jangan ada yang berkeras-keras begitu ya, sesuai dengan keinginan atau konsepnya sendiri. Kita coba ikut dengan konsep yang sudah ada. Nah, jadi sebenarnya latar belakangnya setelah ada LKPD yang kelas yang mata pelajaran matematika ini, maka dari situ itulah dasarnya sehingga bisalah semua mata pelajaran. Jadi ini mereka kerjakan ini sekitar 4 bulan sampai dengan naik cek begitu. Dan yang paling lagi saya harus mengatakan terima kasih banyak kepada Bapak percetakan ini, sangat terus datang, Suster, begini harus dia Suster, sangat dia dukung ya.
baik untuk bekerja pembuka ini sekarang ya. Ini menjadi salah satu cara untuk kita tetap membina kerjasama ya Pak. Dan Ibu selalu datang ke kantor mengatakan begini Sir, begini. Kalau ada yang sulit-sulit guru itu siapa saya katakan, dan tidak pernah mereka tahu itu, tidak ada katanya, jangan saja baik. Nah, jadi begitu mereka selalu punya rahasia tersendiri ya, dan meskipun mungkin yakin saya adalah kesulitan yang mereka hadapi dengan Bapak Ibu guru ini, tetapi mereka selalu memegang kunci rahasianya, tidak pernah mereka memberitahu kepada saya. Kalau ada, kasih tahu supaya saya ingatkan, saya katakan begitu. Jadi memang saya pribadi sangat berterima kasih juga ya kepada Bapak Ibu guru ini menghasilkan masing-masing. Katanya enggak ya, Suster, mau mereka semua jadi penulis katanya. Baru itu bagus kalau begitu. Saya katakan, jadi biar kita belajar untuk memberikan karya kita masing-masing begitu. Jadi kita harus berubah. Seperti itulah Bapak Lapea memotivasi saya juga karena tidak ngerti tentang hal-hal ini ya. Jadi mereka berdua dengan Bapak Srega selalu, Suster, ini kadang saya marahi kalau mereka terlalu tidak punya nyanyi dalam menghadapi saya. Selalu merasa berbeban berat kalau sudah mau bertemu sama saya. Saya bilang, saya bilang, tidak boleh begitu. Si orang itu harus jangan terlalu lemah, jangan terlalu takut, harus berani. Itulah saya katakan. Jadi untuk semua itu, jadi ini tujuan pembuatan lembar kerja berbasis online dan offline ini ialah membantu guru dalam menyiapkan pembelajaran dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, semester 2. Jadi nanti semester ganjil harus lagi kerja keras mereka. Ini kan baru 1 semester. Jadi mungkin kalau ada dari sekolah lain lagi yang berminat bisa juga dimotivasi karena ini baru kedua lah setelah launching matematika kemarin. Nah, jadi untuk itu maka kami dari Yayasan Santa Maria sangat-sangat berterima kasih. Jadi ini juga dengan adanya buku LKS ini juga sangat membantu dalam situasi COVID sekarang ini untuk anak-anak. Karena bisa ada yang mungkin Android bapaknya punya, ada yang tidak. Jadi dengan adanya buku LKS ini kan bisa langsung secara online dan offline kan bisa. Jadi menjawab kebutuhan anak-anak kita. Jadi ini para bapak guru sangat tertolong sebenarnya ya, maka bekerjalah dengan baik supaya muncul lagi karya-karya berikut nanti. Mungkin tentunya balasannya seperti kalau Bapak Senanung tadi kan dapat hanya 1.000 tapi bekerja 1.500. Jadi itu pun menjadi saya catat itu garis bawah yang bahwa sesuatu yang sangat penting. Apalagi Bapak Ibu guru itu mengabdi di Yayasan Santa Maria berbelas kasih. Berarti harus nilai kasihnya lebih daripada apa yang kita terima masuk di satu. Itu maksudnya ya, jadi nilai pengabdiannya. Jangan langsung dilihat dulu orientasinya berapa dapat gitu loh. Maka justru karena itu saya tidak mau menjadi marah. Maka saya tinggalkan ketika hal-hal ini dibicarakan dalam pertemuan pertama. Jadi itu Bapak Ibu guru supaya juga sedikit paham bahwa kita mengabdi Yayasan Katolik itu harus nilai pengabdian yang lebih besar. Begitu. Kami juga berharap agar LKPD ini dapat membantu para ibu dan bapak guru untuk semakin profesional dalam tugas-tugas selanjutnya. Kami yakin bahwa semakin terampil si orang guru dalam mengajar dan mendidik peserta didik, dipastikan akan semakin mendongkrak popularitas belajar peserta didik. Jadi itu yang menjadi harus digarisbawahi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian
LKPD ini. Itu tadi yang saya katakan. Terima kasihnya kepada Percetakan Andalas, kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Sibolga, dari Kapten yang tentunya mendukung kami juga dalam hal ini, kepala sekolah dalam hal ini SMP Fatimah Sibolga, SMP Katolik Fatimah II Sarudi. Nah, tentunya ini dua kepala sekolah yang sangat mendukung gurunya dalam terlaksananya KPD ini sampai pada hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada pelatih penulisan LKPD ini, Bapak Ibu guru sebagai penulis buku lembar kerja berbasis online dan offline, pastor paroki yang setiap saat mendukung kami tentunya hadir di Sibolga ini. Jadi pastor, terima kasih atas semua perhatian baik langsung maupun tidak langsung mendukung untuk Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih di Sibolga ini bisa bekerja dengan baik. Akhirnya saya menghimbau agar kita terus solid dalam kerjasama demi semakin meningkatkan kualitas sekolah kita menuju cita-cita bersama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami mohon kepada Ketua Yayasan Suster Donata untuk tetap berada di tempat, dan dengan hormat kami undang Ibu Pelajaran Bahasa Inggris kepada Yang Terhormat Pastor Aloysius dan kepada Percetakan Bintang Andalas kami undang untuk hadir di atas panggung dalam menyaksikan pemotongan bintang. Kami persilakan. Baik hadirin yang paham, bersama-sama kita hitung mundur ya Bapak Ibu. Dari hitungan 3, 2, 1. Baik hadirin, buku LKPD berbasis online dan offline 2020 resmi dilaunching. Kita berikan aplaus buat bintang hadirin yang hadir saat ini di tempat ini. Putar-putar itu nanti kita ya Foto bersama lah, paling sedikit foto bersama. Foto bersama. sabar. Video dulu, video. Untuk hari ini Pak, kami juga dari Eksekutif tidak mau kalah. kata penulis.
mengisi buku lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk 2 unit sekolah di bawah naungan Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih di Kota Sibolga ini. Kalau kita punya langganan majalah koran Kompas, pada hari kemarin seorang profesor yang mengajar di perguruan tinggi yang terkenal di Aceh menulis dengan bertanya, mengapa pendidikan di Indonesia tidak maju? Itulah judul tulisannya. Dia mengulas tentang dampak atau pengaruh dari pengajar-pengajar agama yang selalu mendominasi mengajarkan agama itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan pengetahuan ilmiah atau modern. Dia sebutkan bahwa kepada anak-anak, orang-orang muda dikatakan yang paling penting adalah hidup di akhirat. Itu dia katakan yang paling penting adalah hidup di akhirat nanti. Karena itu segala ilmu pengetahuan yang modern di dunia ini tidak penting. Maka orang memperjuangkan yang akhirat ini. Karena itu orang terus memperjuangkan akhirat, akhirnya orang mengabaikan pendidikan pengetahuan yang modern. Maka dia katakan juga bahwa inilah yang membuat pendidikan di Indonesia tidak maju sampai sekarang. Di mana letaknya itu? Dia mulai menghubungkan dengan satu kelompok mayoritas. Dia sebutkan kelompok mayoritas itu yang selalu menekankan hidup akhirat itu. Jika ini kualitasnya tidak baik, maka begitulah juga kualitas pendidikan di Indonesia oleh karena mayoritasnya itu. Lalu saya merenungkan bagaimana yang minoritas ini dalam kaitan dengan pendidikan ini. Memang dia katakan di WA-ku dan di WA-nya sering beredar. Nanti di akhirat tidak ada tanya TOEFL. Di akhirat tidak tanya matematika. Nah, ini tantangan besar untuk kemajuan pendidikan. Dan bisa kita lihat Indonesia ini dalam tingkatan pendidikannya di dunia internasional urutan keberapa. Kita tahu di atas 100 lebih posisinya, masih sangat rendah. Meskipun demikian Bapak Ibu, bahwa terserah mayoritas, minoritas terkait dengan pendidikan itu, tapi sekarang yang penting bagi kita adalah dengan bertanya, apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita? Kalau kita ingat di kitab suci, ketika Yesus itu didatangi banyak orang dan berhari-hari jalan dengan dia orang banyak itu, ketika murid-murid Yesus itu yang 12 orang mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka ini pulang ke rumah masing-masing, karena kita tidak sanggup memberi makan kepada orang banyak ini. Kata Yesus kepada para muridnya, kalian harus memberi mereka makan untuk yang ribuan orang ini. Kata murid-muridnya lagi, kita mau beri di mana? Sudah tutup semua grosir toko di kota ini. Lalu datang seorang murid mengatakan, ada di sini seorang anak punya 5 buah roti. Lalu Yesus menyuruh muridnya supaya 5 buah roti itu diberkati dalam doa. Yang ada padanya hanya 5 roti untuk orang yang ribuan. Pertanyaan kita pun, apa yang ada pada kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini? Di Sibolga ini, sekolah-sekolah Katolik di kota Sibolga ini
hanya ada di satu yayasan Santa Maria Berbelas Kasih. Dengan di sekolahnya ada TK Maria Mutiara, SD LK 1 dan 3, ada SMP Fatima 1 Sibolga, satunya di Kateng, Kota Media. Itu yang ada. Tapi yang ada ini, yang kecil di antara ini, yang sedikit di antara banyak sekolah di Kota Sibolga ini, mampukah membangun kualitas pendidikan di kota kita ini? Begitu juga yang di Sarawak sana. Mampu membangkitkan kualitas pendidikan di wilayah Tapanuli Tengah. Yang ada pada kita hanya satu SMP Katolik di kota ini, Pastor. Yang ini pun kalau disyukuri, yang di Sarudi pun kalau disyukuri akan membawa berkat bagi kita semua, bagi kota ini. Dan bagaimana sekarang hasil yang ada ini, yang satu ini, yang dua ini, dua di sekolah ini. Inilah kualitasnya dengan langsingnya buku LKPD hari ini. Ini kualitas yang terjadi pada proses pendampingan pembinaan dari Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih kepada unit-unit sekolah ini. 2 tahun lalu atau tahun lalu juga langsing buku Servisona, langsing buku Servisona. Sesudah langsing itu saya pulang ke pastorat berpikir, hari ini langsing juga buku LKPD. Saya pun ketika mendapat undangan kemarin merenung. Di sini juga saya duduk sendiri di sudut itu. Kami punya Kuskupan Sibolga ada yayasan juga. Di Ektolan itu ada SMA Santo Fransiskus. Ya. Ada SMP Santo Fransiskus di Gunung Story di Sdempuan. Tapi belum pernah telinga saya ini mendengar langsing bukunya yayasan ini dan guru-gurunya ini. Ada S2 mereka itu, ada S2, S1 banyak sekali, bukan kurang dasar mereka untuk menjadi penulis ini. Tapi saya tidak tahu letak di mana. Apakah motivasi untuk memajukan pendidikannya itu kurang atau dalam mengorganisirnya kurang? Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini menunjukkan bahwa langsing buku LKPD sebagai buku yang kedua saya ikut langsing buku yayasan ini, saya melihat selalu bermakna kehadiran yayasan ini untuk para gurunya, untuk anak didiknya, dan juga untuk kota Sibolga ini, tapi juga serta bangsa Indonesia. Karena itu, dasarnya ini semua dari mana datangnya. Yang orang katakan, yang lama-lama sekali nenek moyang katakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tidak akan dapat langsing buku ini hari ini kalau salah satu gurunya tidak mengerjakan diskusinya itu. Kalau satunya macet, semua macet. Maka kalau mata kaki kanan, pakailah tongkat supaya kiri berfungsi juga. Itulah. Sekarang yayasan, unit-unit sekolah semua bekerja sama. Saya tidak tahu langsing apa juga nanti ke depannya yayasan ini. Suka membuat kejutan, tapi kejutannya selalu membawa ke masa depan yang terbaik. Para guru yang terlibat dalam langsing buku ini yang sudah menyusun, saya sungguh-sungguh ya salut dengan Bapak Ibu guru yang sudah begini bisa membuat buku. Banyak orang yang menulis tapi tidak bisa. Ya. Tapi kalau dipaksa bisa juga, ya dipaksa kan? Iya, kalau tidak dicambuk, mana bisa? Orang pincang kalau dikejar anjing galak, tidak pincang, jadinya dia lari. Nah, begitulah Bapak Ibu, bagusnya, baiknya. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita mendukung terus yayasan ini dan unit-unit di bawah naungannya. Salam, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada acara penyerahan ribuan penulis terbaik. Dalam hal ini kami undang kesediaan Suster Ketua Yayasan bersama percetakan bintang Andalas. Baik, kita semua yang hadir di sini. Jadi setelah Bapak Ibu guru
menulis buku LKPDI ini sebelum dia dicetak. Jadi dalam editingnya kan tentunya diperiksa dulu. Jadi dari percetakan memberikan apresiasi kepada penulis terbaik. Mereka yang tahu, sama saya tidak dikasih tahu juga siapa itu penulis terbaik itu. Karena bukan saya tim juri, mereka sendiri. Jadi begitu ya. Nanti biar kita berikan kepada Bapak Pohan untuk menyebutkan siapa kira-kira penulis terbaik itu. Jadi ini hanya bentuk dukungan dan apresiasi kita. Karena untuk berbuat dari sini pun kita nggak tahu, karena ini para guru-guru kita kan. Jadi kalau menurut karakter kami, karakteristik yang kami terapkan untuk penulisan terbaik ini adalah penulisan secara kolektif ya, mulai dari kelas 7, 8, 9 dan paling cepat. Karena yang sampai pertama kali sama kami itu IPS. Jadi maka kami kategorikan IPS lah yang jadi penulis terbaik. Supaya kelihatan kan, baru agak miring kan menonton supaya kelihatan, agak miring begini, baru ibu ini berikan. Nah, begitu. Agak kisihkan sedikit kalau supaya nampak di atas komentar. Tadi apa? Sama-sama meninggal. Terima kasih. Sudah selesai kan? Ya, penulis terbaik dari mata pelajaran IPS. Baik, untuk selanjutnya mungkin lebih semangat lagi ya dari mata pelajaran yang lain. Untuk tahun depan, buat yang terbaik, lebih cepat, lebih baik, dapat hadiah. Iya kan?
Baik, terima kasih buat suster dan dari percetakan Andara serta Bapak Ibu guru yang dari jurusan matematika. Selanjutnya, Bapak Ibu guru penulis pelajaran bahasa Indonesia, waktu dan tempat kami persilakan. Dan dengan hormat kami undang kesediaan dari Bapak Kadis Kota Sibolga, maaf Ibu Kadis Kepala Kota Sibolga, untuk naik ke atas panggung dalam penyerahan sertifikat kepada penulis mata pelajaran bahasa Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kami undang kesediaan dari Sekretaris Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga untuk menyerahkan sertifikat kepada penulis mata pelajaran bahasa Inggris. Penyerahan sertifikat atas nama Bapak Ekstasi John Simomi dari SMP Fatima 2 Saruni. Penyerahan sertifikat kepada Ibu Priska Sunaga dari SMP Fatima 2 Saruni. Penyerahan sertifikat kepada Bapak Romano dari SMP Fatima 1 Sibolga. Kami undang Bapak Ibu kita suster untuk foto bersama. Penyerahan sertifikat kepada penulis dari mata pelajaran IPA kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran IPA, kami undang untuk hadir ke
kami undang untuk bersama suster dan guru. Terima kasih suster dan guru. Silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada penulis dari mata pelajaran PKN. Kepada Bapak dan Ibu guru penulis mata pelajaran PKN, kami undang untuk hadir ke atas panggung. Dan dengan hormat kami undang kesediaan dari pengawas sekolah SMP Fatima 2 Sardi, Bapak Seben Simotri, untuk penyerahan sertifikat kepada penulis dari mata pelajaran PKN. Nah, dengarkan saya stop. Simbol ini. Penyerahan sertifikat kepada Pak Vincent dari SMP Fatima 1 Sibolga. Foto bersama pengawas sekolah SMP Fatima 2 Sardi bersama Bapak Vincent SMP dari Fatima 1 Sibolga. Dia punya PKN. Terima kasih. Penyerahan sertifikat kepada penulis dari mata pelajaran agama. Kepada Bapak dan Ibu guru penulis dari mata pelajaran agama, kami undang untuk hadir ke atas panggung. Dan kami undang dengan hormat kesediaan dari pengawas Yayasan Santa Maria Kota Sibolga kepada Bapak Lindung Simanullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, perkenalkan kepada Ibu Veronica dari SMP Fatima 1 Sibolga. Silakan foto bersama bersama dengan Ibu kita. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada penulis dari mata pelajaran prakarya. Kepada Bapak Ibu penulis dari mata pelajaran prakarya, kami persilahkan. Dan dengan hormat kami mohon kesediaan dari Pastor Kalori untuk
Kami undang dari Yayasan untuk menyerahkan dari Kita saksikan bersama-sama penyerahan piagam penghargaan dari Ketua Yayasan kepada Kepala Sekolah SMP Fatimah 1 Sibolga, Suster Barista Simbolon SNMN SMP. Foto bersama Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMP Fatimah 1 Sibolga. Terima kasih Suster. Pada Suster Gonzalia Sinada, waktu dan tempat kami persilakan. Dan dengan hormat, kami mohon kesediaan dari Kadis Pendidikan Kota Sibolga untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Suster Kepala Sekolah dari SMP Katolik Fatimah 2 Sibolga. Kita saksikan bersama-sama penyerahan dari Kadis kepada Kepala Sekolah SMP Fatimah 2 Sibolga. Foto bersama Kadis dengan Kepala Sekolah SMP Fatimah 2 Sibolga. Terima kasih Ibu dan Suster. Silakan kembali ke tempat. Baik, acara selanjutnya kami undang kesediaan dari percetakan bintang Andalas bersama Suster Ketua Yayasan untuk naik ke atas panggung. Baik, dengan hormat kami undang staf percetakan bintang Andalas untuk naik ke atas panggung. Bersama-sama kita saksikan penyerahan piagam penghargaan dari tangan Dallas kepada pengurus Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan dari pengurus Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga kepada penyerahan bintang Andalas. Foto bersama pencetakan bintang Andalas bersama pengurus Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga. Kami sampaikan hiburan dari SMP Fatimah Sibolga.
penutupan acara ini. Dan kepada hadirin yang terhormat, Pasangan bersama saya, Bapak Niko Suhomi, kami undur diri. Selamat bersiap buat kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih banyak atas segala berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami semua hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan berangkat dari tempat ini. Semoga kami tiba dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing dan dapat melanjutkan aktivitas kami juga dalam perlindungan-Mu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami dari yayasan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SMP Fatima Sibolga dan SMP Fatima 2 Sarudik atas terselenggaranya launching buku LKPD untuk tingkat SMP. Teristimewa juga kami berterima kasih kepada Kepala Sekolah Suster Teresita dan Suster Gonjalia, tentunya karena dukungan mereka maka launching buku LKPD ini dapat berjalan dengan baik. Juga kami berterima kasih kepada percetakan Andalas atas dukungan dan kerjasama yang baik yang bisa tercipta sehingga launching ini juga dapat berjalan dengan baik. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Sibolga dan Dinas Pendidikan Kapten dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sihombing. Jadi karena mereka juga hadir dalam kesempatan launching ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh peran sertanya, terlebih-lebih untuk pengawas Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih yang pada hari ini hadir, itu yang diwakili oleh Bapak Nindu Simatullah. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas rahmatnya hari ini boleh buku LKPD di launching. Maka dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami di SMP Fatima Sibolga dan SMP Katolik Fatima 2 Sibolga Sarudik, yaitu Bapak John Anderson Hutapea dengan Bapak Hendrik yang selalu mereka bersusah payah untuk meminta izin dan segalanya. Maka hari ini sungguh-sungguh sudah terlaksana. Terima kasih kepada Bapak Guru semuanya yang sudah terlibat dan mengikuti apa yang diminta dalam hal LKPD ini sudah terlaksana dengan baik. Maka saya, Suster Teresita Simbolon, mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Katolik Fatima 2 Sarudik mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Katolik Fatima 2 Sarudik atas jeripayanya menuliskan ilmu yang dituangkan di LKPD jenjang SMP di Yayasan Santa Maria Sibolga. Kepada tim penulis dan para guru, terima kasih banyak. Semoga untuk ke depan kita akan bersinergi lagi untuk membuat yang terbaik dalam pendidikan di Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga.